Perkenalkan, nama saya Lely Cahyani, NIM 2024-10-10-2013 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya mendapatkan studi kasus 1, yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Yang mana saya menemukan identifikasi entiti dan atribut. Yang pertama yaitu ada lab, kedua aslab, ketiga kepala lab, keempat UKM, kelima anggota UKM, keenam kegiatan, ketujuh barang, kedelapan jenis barang, kesembilan kondisi barang, kesepuluh peminjaman, kesebelas detail peminjaman. Kemudian ada identifikasi entiti dari multi value, atribut, dan redundan, yang mana ada entiti jenis barang yang termasuk kategori benda abstrak yang menyimpan data tentang jenis barang. Alasan dimasukkan sebagai entiti yaitu ketika dimasukkan ke entiti barang menjadi redundan, sehingga bisa menjadi entiti sendiri. Dan dari entiti jenis barang ini terdapat atribut, yaitu ID jenis barang, nama jenis, dan deskripsi. Setelah jenis barang ini menjadi entiti, atribut ini dihapus dari entiti barang yang sebelumnya itu jenis barang ini terdapat dalam entiti barang. Maka dengan adanya value, atribut, dan redundan, maka jenis barang ini dibuat entiti tersendiri. Dan untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entiti barang, cukup dicatat UID-nya saja. Kemudian ada kondisi barang, yang mana kategorinya yaitu benda abstrak yang menyimpan data tentang kondisi barang tersebut. Alasannya yaitu ketika dimasukkan ke entiti barang menjadi redundan, sehingga bisa menjadi entiti sendiri. Dari entiti kondisi barang ini terdapat atribut yang mana ada ID kondisi, dan deskripsi. Kemudian ada identifikasi relationship antar entiti, yang mana lab dengan aslab ini saling berelasi, dan lab dengan kepala lab ini saling berelasi. Dan lab dengan barang juga saling berelasi, dan seterusnya. Sudah saya tandai warna kuning ini saling berelasi. Kemudian yang pertama yaitu ada memberi nama relationship, yang mana lab dengan aslab ini maksudnya yaitu lab terdiri dari beberapa aslab, dan lab terdiri juga dari beberapa kepala lab, seperti itu. Dan seterusnya, ya, ini ada barang memiliki beberapa jenis barang, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menentukan optionality entity. Yang pertama yang diketahui pertama yaitu relationship lab dengan aslab, yang mana opsionalitas aslabnya ini wajib dikarenakan setiap aslab itu harus memuat keterangan bertugas di lab apa. Ketika menambah data aslab baru harus mencantumkan lab tempat dia bertugas, begitu. Kemudian ada lab opsionalitas, yaitu tidak wajib dikarenakan karena lab itu dibolehkan memuat atau tidak sama sekali memuat aslab, seperti itu. Kemudian ada relationship lab dengan kepala lab, yang mana opsionalitas kepala labnya ini wajib dikarenakan kepala lab itu harus memuat keterangan bertugas di lab apa, dan ketika menambah data kepala lab baru harus mencantumkan lab tempat dia bertugas. Lab opsionalitasnya ini tidak wajib dikarenakan lab dibolehkan memuat atau tidak sama sekali memuat kepala lab tersebut. Kemudian ada relationship lab dengan barang. Opsionalitas barangnya ini wajib dikarenakan setiap barang di lab harus memuat keterangan tersimpan di lab apa, dan ketika menambah data barang baru harus mencantumkan lab tempat barang disimpan. Kemudian ada lab opsionalitasnya ini tidak wajib dikarenakan lab itu dibolehkan memuat atau tidak sama sekali memuat barang lab tersebut. Dan yang
keempat yaitu ada relationship UKM dengan anggota UKM. Yang kelima ada relationship UKM dengan kegiatan. Yang keenam ada relationship kegiatan dengan peminjaman. Yang ketujuh ada relationship barang dengan jenis barang. Yang kedelapan ada relationship barang dengan kondisi barang. Yang kesembilan ada relationship barang dengan detail peminjaman. Dan yang kesepuluh ada relationship peminjaman dengan detail peminjaman. Kemudian yang ketiga ada menentukan cardinality untuk setiap entity yang terlibat. Jadi relationship lab dengan ASLab cardinality-nya yaitu one to many, yang mana one ini berada di sisi lab dan many ini berada di sisi ASLab. Kenapa seperti itu? Karena satu lab itu memiliki beberapa ASLab yang ada di lab tersebut. Kemudian ada relationship lab dengan kepala lab, yang mana cardinality-nya one to many, one di sisi lab dan many di sisi kepala lab, dan sama artinya seperti lab dengan ASLab, yang mana satu lab itu memiliki beberapa kepala lab yang ada di lab tersebut. Kemudian ada relationship lab dengan barang, cardinality-nya itu one to many. Kemudian relationship UKM dengan anggota UKM yang cardinality-nya itu one to many juga. Kemudian relationship UKM dengan kegiatan one to many juga. Kemudian relationship kegiatan dengan peminjaman one to many juga. Kemudian relationship barang dengan jenis barang, cardinality-nya one to many. Kemudian relationship barang dengan kondisi barang, cardinality-nya one to many juga. Kemudian ada relationship barang dengan detail peminjaman one to many, dan relationship peminjaman dengan detail peminjaman one to many juga. Kemudian di sini saya menampilkan entity relationship diagram, yang mana maksud dari diagram ini yaitu satu UKM itu memiliki beberapa anggota UKM, sedangkan beberapa anggota UKM itu hanya mengikuti satu UKM saja, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan. Jadi kegiatan dengan peminjaman. Maksudnya apa? Maksudnya itu satu kegiatan itu memuat di beberapa peminjaman, sedangkan beberapa peminjaman itu hanya memuat di satu kegiatan saja. Dan seterusnya ini ada peminjaman dengan detail peminjaman, lab dengan kepala lab, kemudian barang dengan detail peminjaman, kemudian lab dengan barang, lab dengan ASLab, jenis barang dengan barang, dan kondisi barang dengan barang. Kemudian yang terakhir ada membaca relationship dari ERD atau diagram yang tadi, yaitu ini maksud saya yang tadi relationship lab dengan ASLab ini, lab bisa memiliki beberapa ASLab dan setiap ASLab harus bertugas satu lab. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi seperti ini maksudnya. Ada lab dengan kepala lab, lab dengan barang, UKM dengan anggota UKM, UKM dengan kegiatan, kegiatan dengan peminjaman, barang dengan jenis barang, barang dengan kondisi barang, barang dengan detail peminjaman, peminjaman dengan detail peminjaman. Nah, kemudian ini ada studi kasus 2 yaitu bengkel, yang mana dalam studi kasus ini hanya dimunculkan gambar nota gitu ya, tidak sama dengan yang pertama studi kasus 1 yang mana studi kasusnya itu soal cerita, sedangkan ini soal dalam bentuk gambar gitu. Jadi dalam gambar ini terdapat identifikasi entiti dan atribut. Yang pertama yaitu bengkel, kedua pemilik kendaraan, ketiga barang, keempat jenis barang, kelima mekanik, keenam penjualan, dan ketujuh transaksi. Kemudian ini yang pertama memberi nama relationship, yang mana bengkel dengan barang ini maksudnya itu satu bengkel terdiri dari beberapa barang. Kemudian bengkel dengan mekanik, yang mana maksudnya itu satu bengkel memiliki mekanik, seperti itu dan seterusnya ini ya. Kemudian yang kedua ada menentukan optionality entity, yang mana relationship bengkel dengan barang,
yaitu opsionalitas barangnya itu wajib dikarenakan setiap barang itu harus dimuat di dalam bengkel, dan opsionalitas bengkel ini tidak wajib dikarenakan bengkel tidak harus ada barangnya. Itu. Kemudian ada relationship bengkel dengan mekanik, yang mana opsionalitas mekaniknya itu wajib karena setiap mekanik sudah pasti dimuat di dalam bengkel. Sedangkan opsionalitas bengkelnya ini tidak wajib karena bengkel tidak harus ada mekaniknya. Yang ketiga ada relationship pemilik kendaraan dengan penjualan. Yang keempat ada relationship jenis barang dengan barang. Kemudian ada relationship barang dengan transaksi, dan yang terakhir ada relationship penjualan dengan transaksi. Kemudian yang ketiga, menentukan cardinality untuk setiap entity yang terlibat. Jadi yang pertama itu ada relationship bengkel dengan barang, yang mana cardinality-nya itu one to many, yang one itu berada di entity bengkel dan yang many itu berada di entity barang. Kenapa seperti itu? Karena satu bengkel itu memiliki beberapa barang. Kemudian yang kedua itu ada relationship bengkel dengan mekanik, yang mana cardinality-nya itu one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi mekanik, dan maksudnya itu sama seperti bengkel dengan barang, yang mana satu bengkel itu memiliki beberapa mekanik. Kemudian yang ketiga ada relationship pemilik kendaraan dengan penjualan, yang mana cardinality-nya itu one to one. Kenapa seperti itu? Karena satu pemilik kendaraan hanya memiliki satu penjualan saja. Kemudian yang keempat ada relationship jenis barang dengan barang, ada relationship barang dengan transaksi, dan ada relationship penjualan dengan transaksi. Kemudian ini ada entity relationship diagram, yang mana maksud dari entity ini yaitu satu jenis barang terdiri dari beberapa barang, sedangkan beberapa barang itu hanya berjenis satu barang, seperti itu, berjenis satu barang. Kemudian ini ada barang dengan transaksi, yang mana satu barang ini termuat di beberapa transaksi, dan beberapa transaksi ini hanya memuat satu barang saja, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membaca relationship dari ERD atau diagram yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu relationship bengkel dengan barang, yang mana bengkel bisa memiliki beberapa barang, sedangkan setiap barang harus menjadi milik satu bengkel saja. Kemudian yang kedua ada relationship bengkel dengan mekanik, yang ketiga ada relationship pemilik kendaraan dengan penjualan, yang keempat ada relationship jenis barang dengan barang, yang kelima ada relationship barang dengan transaksi, dan yang keenam ada relationship penjualan dengan transaksi. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai studi kasus 1 yaitu peminjaman lab dan studi kasus 2 yaitu tentang bengkel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.